Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian akhlak. Kali ini tentang khubsu. Khubsu ya, itu juga suka kita pakai doa, yaitu ketika kita masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Khubsu, aku berlindung kepada Allah dari khubus yang buruk. Tapi dimaknai bahasa Jawa itu setan laki-laki dan setan perempuan. Khubsu, khubus itu pejantan, khaba'is perempuan. Apa tuh biasa diterjemahkan? Aku berlindung kepada Allah dari khubus dan khaba'is. Khubus itu apa diterjemahkan? Setan jantan, setan betina. Nah, khubsu itu makna dasarnya adalah sebaliknya thayyib. Nah, kita kan pernah dengar juga makanlah halalan thayyiban ya, yang halal dan thayyib. Kalau halal patokannya wahyu, thayyib patokannya ilmu. Dua sumber ya. Jadi halalan thayyiban, makanlah yang halal dan yang thayyib. Halal berdasarkan wahyu, thayyib berdasarkan ilmu. Nah, khubsu itu lawan dari thayyib, lawan kata. Berarti yang buruk menurut ilmu. Itu khubsu. Ya bahasa Jawanya mah ale, jelek. Yang jelek. Jelek itu menurut siapa? Menurut ilmu, bukan menurut rasa. Tapi kata di sini definisinya begini, itmaru syai' lil ghair wa idharul khair lahu, merahasiakan keburukan dengan cara-cara yang tidak terpuji. Definisinya, al khubsu itu itmaru syarr lil ghair, menyembunyikan atau merahasiakan keburukan, wa idharul khair lahu wasti'malul gila wal makar wal khadi'ah fil muamalat. Ya, merahasiakan keburukan dengan cara-cara yang tidak terpuji. Jadi kata di sini merahasiakan keburukan, menampakkan kebaikan dengan menggunakan gilah. Gilah itu tipuan, makar, ya, dan hal-hal yang tidak terpuji saat transaksi. Fil muamalat. Jadi maksud muamalah itu dalam kaitan hubungan seseorang dengan sesama manusia. Ya, jadi dalam muamalat itu khubsu. Dalil-dalil tentang khubsu. Pertama, kita dapati dalam surat 24 ayat 26. Nah, coba saudara lihat terjemahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat. Al-khabithat, perempuan yang khabithat, perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk. Terjemahnya apa di situ? Buruk ya. Penjahat. Surat 24 ayat 26. Coba apa terjemahnya? Buruk ya? Wanita yang keji adalah keji. untuk laki-laki yang keji. Keji itu. Dan Ya. laki-laki yang keji adalah buat wanita yang keji. Ya. Jadi itu dimanai keji. Ya, jadi jodoh nggak kemana. Jadi kalau saudara mendapati jodoh yang buruk, setidak-tidaknya dulu waktu Anda mendapatkannya Anda buruk. Begitu katanya. Maka setelan maksudnya. Setelan. Jadi nanti di hadis yang lain disebutkan al arwahu junudun mujannada. Jiwa-jiwa selalu mencari yang sama dengan dia. Maksudnya yang chemistry. Ya, kita itu selalu cenderung mencari yang sama. Nah, kalau kemudian kita ngaji, pasangan kita nggak ngaji, kita naik peringkat, kita jadi baik, dia tetap jalan di tempat. Jadi khubsu itu pokoknya yang jelek. Kalau dalam bahasa sih yang ngenekaken, bikin orang enak, sebel, itu yang khubsu. Allah menyatakan tadi yang keji dengan yang keji, perempuan keji mendapat laki-laki keji, ya. Kemudian laki-laki keji akan mendapat perempuan keji. Nah, ini statement dari Allah Subhanahu wa taala, ini apakah permanen? Sementara manusia itu kan berubah-berubah. Ya, kepribadian berubah-berubah. Seperti kita dulu jahat, kita dulu bodoh. Ngaji lama-lama berubah. Ya, karena kita ingin nasib kita jangan sengsara dunia akhirat. Nanti di akhirat setidaknya kita bahagia. Kalau di dunia sengsara sementara, nggak selamanya. Tapi kalau di akhirat itu, walaupun ada kata-kata tidak selamanya, tapi tidak selamanya itu lama gitu loh. Ya. Kata-kata tidak selamanya sementara, seperti seorang muslim yang penting menjaga akidahnya jangan sampai tercemar oleh musyrik, insya Allah masuk surga. Nah, cuma insya Allahnya masuk surga lama gitu. Jadi walaupun sementara, ya, kita jangan berpikir sebab Allah menyatakan wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari menurutmu, ya, satu hari menurut Tuhanmu setara dengan 1000 tahun. Tuh, katakanlah seseorang dihukum 1 hari, itu setara dengan berapa lipat kali kita hidup di dunia, ya kan? Katakanlah kita 110 kali, 10 generasi. Bayangin, lama sekali. Kita kembali ke sini. Qala Qatadah. Jadi dalam menafsirkan khabithat, khubsu tadi itu berbeda-beda. Menurut Qatadah, khabithat itu buruk ucapan. Ya, buruk ucapan itu ditunjukkan dengan apa? Galak, judes, apa kata-kata yang kita tuduhkan pada orang yang jelek ngomongnya. Galak, judes, apa lagi? Kata-kata yang jelek, judes, galak, apa tuh? Bawel. Ya, kalau ngomong nyakitin, apa itu? Nyelekit. Kalau ngomong nyakitin, nyelekit kalau ngomong. Jarang ngomong, begitu ngomong orang sakit. Ya, ada watak orang begitu. Setiap ngomong jarang dia ngomong. Begitu ngomong, waduh, udah lebih baik jangan ngomong. Ya kan? Nah, kalau kita terbiasa begitu, kadang-kadang
orang yang nyelekit itu pun tidak sadar bahwa dia nyelekit. Nah kalau dia sadar, kok setiap saya ngomong kok nyakitin orang, lebih baik diem. Makanya ada satu pepatah, as-sumtu hukmun, diam itu emas. Tapi kalau diam terus, ya banyak terjadi pada bangsa Indonesia. Saudara bisa bayangkan, ya, berapa banyak saya tunjukkan dengan tidak diam kita bisa berubah. Pajak 12%, rakyat berteriak, nggak jadi, hanya untuk barang mewah. Ditelusurkan, minggirkan, tadinya mau berlaku semua. Jadi akibatnya kalau saudara sekarang dengar harga-harga makanan naik di tempat-tempat yang saudara beli, itu kan ada penerapan pajak. Warteg aja sekarang pajak. Naik Pak, pajak. Padahal kalau kita mau teliti mah dilaporin apa enggak itu. Kan harus ada itunya, catatannya. Ada faktur pajaknya. Yang kita dulu bisa direstitusi zaman pertama dulu. Jadi kalau kita beli makanan ada laporan pajaknya, pajak ini kita bisa laporkan, kita tempelin. Ya. Saya berkewajiban pajak sekian, berkewajiban zakat sekian, saya sudah bayar zakat di masjid, potong dulu mah. Sekarang kok negara nggak mau tahu, jadi ruwet. Nah, pakai angka kesadaran, di bawah sekian nggak kena pajak. Nah, tapi negara kemudian defisit sekarang. Yang kedua, berapa banyak saya tunjukkan ngomong pada tempatnya itu berguna. Pagar laut, kalau diam saja itu menjadi istana Nyi Roro Kidul, itu akan eksis tuh dari laut kan. Sertifikat sudah dibuatkan, masih berbentuk air. Bayangkan. Itu kalau kita nggak protes nggak akan dicabut. Kemarin kan dicabut karena protes. Jadi protes itu berguna pada tempatnya. Pada tempatnya. Jadi kalau tidak viral kemarin, udah diam aja, lanjut. Nah itulah hal-hal yang buruk dari bangsa ini, bangsa kita sendiri itu begitu. Jadi kalau nggak ngomong, dia nggak bereaksi. Contohnya sampah di mana-mana. Ya, orang enak aja buka pintu mobil langsung buang sampah. Atau naik motor dia pakai rokok, puk aja. Dia nggak sadar orang jalan tuh boleh jadi nggak pakai sendal kan, wah keinjak. Terus buang di tempatnya. Atau kalau bisa ya jangan. Dibungkus, buang di tempatnya. Sementara anak TK diajarkan supaya buang sampah di tempatnya. Orang tuanya enggak. Nah, itu kan jadi berlawanan, paradok. Nah itu hal-hal yang buruk. Kemudian Allah sampaikan lagi dalam surat 7, surat Al-A'raf ayat 157. Allah berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibat. Allah halalkan untuk mereka yang thayyibat. Tapi di sini ada kata halal thayyibat pula. Jadi kalau bisa konsumsi kita itu bebas screening dari dua. Pertama dari wahyu, kedua dari ilmu. Jadi yang kita makan, ya, kebanyakan penyakit katanya timbul dari makan dan minum. Itu yang bebas, sudah tidak dilarang oleh wahyu, bagus secara ilmu. Tapi kebanyakan kita makan tuh karena rasa ya. Kalau kita orientasinya rasa, maka kita memindahkan racun ke tubuh sebenarnya. Ya, contohnya yang kelihatan bagus ya, pewarna. Ya, bayangin aja, kita tidak ada tanggung jawab orang yang jualan itu. Pewarna pakaian dipakai untuk makanan, ya sakitlah kita. Pewarna pakaian untuk makanan. Dan kalau bukan, jangan buruk sangka. Siapa yang mengawasi mereka mencampuri? Benar, itu boleh. Ya, setelah beredar lama,
ada yang sakit, baru ditarik dari peredaran. Nah itu, jadi kita harus waspada lah gitu ya, terhadap makanan dan minuman. Jadi jangan melihat dari sisi bentuknya. Nanti kalau udah sakit baru. Kita lanjutkan. Di ayat ini Allah menggandeng halal dan thayyib. Jadi sesungguhnya yang halal itu pasti thayyib. Yang thayyib belum tentu halal. Nah, begitu kan? Yang thayyib belum tentu halal. Contohnya makanan yang bernutrisi tapi nyolong, itu kan tidak halal. Tapi thayyib kan? Ya kan? Yang halal pasti thayyib, yang Allah halalkan kalau diperiksa itu pasti baik. Nah, cuma karena ilmu kita kurang, maka kita belum berhasil menemukan itu bagus buat kita. Tapi apa sih yang halal tidak thayyib itu apa? Ada nggak yang halal tapi tidak thayyib? Artinya ada nggak yang dilarang dalam ajaran Islam, ya? Tapi buruk menurut baik menurut ilmu. Menurut ilmu pengetahuan baik. Ya, ada beberapa contohnya babi ya, unsur-unsur babi yang masih dipakai pengobatan. Masih katanya. Tapi kalau orang terpaksa dalam pengobatan itu boleh. Kalau ancamannya nyawa, ya. Contohnya membuka aurat itu tidak boleh. Tapi seorang dokter untuk mendiagnosa pasien, dia harus buka aurat. Itu boleh contohnya. Itu kan tidak halal. Haram. Nah, unsur-unsur ini harus kita ketahui. Orang Islam itu harus terlibat menjadi dokter-dokter. Jadi dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Kalau bisa diminimalisir. Contohnya minuman-minuman tertentu ya, yang diharamkan katanya bagus. Nah, kata orang barat whisky itu untuk menghangatkan tubuh katanya. Ujung-ujung levernya kena kalau kita tidak hati-hati ya. Nah, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its, dan dia mengharamkan atas manusia al-khaba'its. Nah, jadi kalau di ayat ini yang halal itu pasti thayyib. Ya. Begitu juga yang haram itu pasti khaba'its, yang keji. Nah, ini haram di sini, halal dan haram di sini apakah untuk konsumsi atau untuk kelakuan? Kan yang namanya halal haram itu kan bukan hanya makanan, tapi juga perbuatan kan? Perbuatan. Contohnya nyolong itu kan haram. Berdagang itu halal contohnya. Mendapatkan nafkah dari cara riba haram. Contohnya gitu kan? Itu perbuatan apa makanan? Kemudian Allah juga berfirman dalam surat 3 ayat 179. Allah berfirman, "Maka Allah liyadzara mu'minin ala ma antum alaihi." Allah tidak membiarkan mukmin seperti keadaan sekarang, hatta yamizal khabith, sehingga Allah membedakan mana yang buruk dari yang baik. Jadi kenapa Allah selalu membuat berbagai keadaan supaya nanti pada gilirannya ketahuan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, dalam perjalanan hidup ini butuh waktu panjang. Kalau pertama nggak kelihatan, tapi nanti disaring ketahuan tuh mana yang bertahan, mana yang enggak. Siapa yang mentalnya baja, siapa yang sekedar KW-KW. Nah, ini akan ketahuan perjalanan waktu. Kemudian sekarang kita dapati dalam hadis, kalau tadi Quran ya, jumlahnya banyak dalam Al-Quran. Kurang lebih begitulah. Allah meridhoi yang baik, tidak suka pada yang buruk. Nah, cuma baik dan buruk ini panduannya tadi.
berdasarkan wahyu. Kalau wahyu kita dapati dari ngaji, ya, jadi mentelaah kitab-kitab kitabullah dan sunnatur rasul. Kalau ilmu, ya dari ilmu pengetahuan, dari hari ke hari kita terus nambah terus. Yang dulu dianggap buruk bisa sekarang jadi baik, atau dulu dianggap baik sekarang jadi buruk. Bisa begitu temuan ilmu, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, la yaqulanna ahadukum khobusat nafsi. Janganlah kalian katakan khobusat nafsi, jiwaku tidak punya pendirian. Jadi buruk jiwaku. Jangan katakan buruk jiwaku, ya. Walakin liyakul, hendaklah katakan lakisat nafsi, tapi belum punya pendirian. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, jangan mengatakan aku ini buruk, ya, tapi lebih baik katakan aku belum menjadi baik. Jadi kalau buruk itu kan final, kalau belum bagus, lagi berjalan proses. Jangan katakan kita ini buruk, sebab buruk itu, kalau kita mengatakan buruk itu menjadi doa. Saya mau udahlah, gak bisa jadi orang baik. Itu sudah menjudge diri sendiri. Tidak boleh. Saya belum benar. Ya, begitu juga kalau kita sudah benar, mudah-mudahan benar. Jadi depan itu harus ada tambah mudah-mudahan. Mudah-mudahan pendapat saya benar. Dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, yaqudu syaiton ala qafiyati ra'si ahadikum bilail bihablin fihi thalatha uqad. Setan akan mengikat kepala kalian di waktu malam dengan 3 ikatan. Setan akan mengikat kepala kita setiap malam dengan 3 ikatan, 3 buhul katanya, 3 uqad. Fa in istaiqadha fa dzakarallah in halat uqdatun. Kalau kita bangun maka terbuka 1. Ya. Fa idza qama fatawadda. Kalau kemudian kita berdiri lalu berwudu, lepas lagi 1. In halat uqdatun. Fa idza qama ila salah in halat uqdatun kulluha. Setelah kita berwudu, kita berdiri lalu berwudu, setelah berwudu kemudian salat, maka lepas semuanya. Nah itu. Jadi 3 ikatan. Kalau kita bangun maka lepas 1. Bangun langsung wudu 2. Setelah berwudu langsung salat, hilang semuanya. Mau tidur lagi susah, ya kan? Nah, kita kadang-kadang diuji oleh Allah, ditegur oleh Allah dengan bangun malam. Hampir rata-rata semua yang di atas 40 saya tanya, dia bangun malam. Ya, entah jam 3, entah jam 3 atau jam 2, tapi tidur lagi. Jadi maksudnya itu kan waktu emas, mestinya dipakai. Ya kalau nggak bisa, tutur Imam Ghazali, saking pentingnya waktu malam, duduk berzikir. Kalau Anda belum ikhlas sholat, males, mestinya kan paling tidak sholat witir, ya minimal sholat witir. Kalau kita waktu subuhnya masih lama, karena eman tuh, waduh masih ngantuk. Karena itu waktu yang sangat mustajab, ya kita sempatkan. Kalau malas sama sekali, berzikir sebentar. Astagfirullah, astagfirullah. Minimal tidur lagi. Ya bisa jadi kita dihadapkan pada keadaan tubuh lelah, ya. Siang nggak bisa tidur, pas dapat tidur bangun pisan. Mungkin pengen kencing, itu kan, pengen ke toilet. Nah sempatkanlah berzikir. Bagusnya sih sholat. Paling tidak sholat witir. Sholat witir belum ikhlas 3, 1 rakaat. Tapi setengah rakaat nggak ada.
Jadi nggak bisa ditawar lagi. Minimal 1. Ya, sebab eman-eman itu, wah dapat waktu yang bagus sekali. Berapa hari nggak bisa tidur, sekarang tidur, bangun pisan malam. Kan tubuh kita juga butuh istirahat ya. Karena boleh jadi satu waktu kita menghadapi gangguan kesehatan, nggak bisa tidur. Begitu tidur, wayahnya malam. Nah itu, waktu itu sangat berharga. Jadi jangan dihabiskan untuk tidur. Nah, sebentarlah ingat Allah. Lanjut. Qala Ibnu Hajar, kata Ibnu Hajar, khabithan nafsi fayusbihu nasyitan tayyiban nafas. Kalau orang sesudah malam dibangunkan oleh Allah, kemudian dia sadar, berwudu, salat, maka subuhnya tubuhnya akan segar, katanya gitu. Tubuhnya akan segar. Qad asaba khairan, dia sudah dicatat mendapatkan kebaikan. Wa ilam yaf'al asba kaslan, tapi kalau dia nggak begitu maka akan malas. Khabithan nafas, jiwanya akan buruk. Ya, jadi lama-lama kalau kita tidak memenuhi panggilan Allah, setiap malam itu dipanggil oleh Allah, suruh ingat dengan bangun, maka kita akan mempunyai jiwa yang kotor. Qala Ibnu Hajar khabithan nafsi ay radhi'un nafas ghairu tayyibiha ay mahmuman, artinya kita akan menghadapi kesedihan. Nah, kalau kita bangun pada Allah, paling tidak kita berlindung ya, agar hari ini hari yang menyenangkan, hari yang penuh anugerah. Kita minta pada Allah. Waqat tustamalu fi kasnasi, jadi malas la yakuna ahadukum khabithan nafs. Dari Bara bin Azib, hadis berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal abda akafir idza kana fi kita minad dunya wa iqban akhirah nazala minas sama malaikatu sudul wujuh. Seorang hamba yang kafir di ujung hidupnya, ya, di ujung hayatnya, apa lagi sekarat maksudnya, apabila dia ada dalam ujung dunia menghadap akhirat, berarti sekarat, maka akan turun malaikat dari langit, hitam wajahnya, ya, hitam wajahnya, ma'ahumul mamsuh, bersama malaikat-malaikat itu mamsuh, masuhun. Nah, dia ada alat untuk apa, mengelap. Fayajlisuna minhu muddal basar, lalu dia duduk di dekat orang itu. Summa yaji malakul maut, jadi malaikat ini sudah datang sebelum kedatangan malaikat maut. Ya, jadi malaikat-malaikat dengan wajah yang hitam itu sudah hadir di sekitar orang yang mau meninggal. Lalu datanglah malaikat maut, hatta yajlisa inda ra'si, beliau duduk di kepalanya. Ya, seperti kita ketahui, roh akan dicabut oleh Allah dimulai dari kaki. Makanya orang mau meninggal tuh kakinya dingin, pegang tuh dingin. Kalau sudah tidak bergerak, nah itu udah sebentar lagi. Tapi kalau dia kotak-katik resah gitu ya, kayak gelisah, kakinya goyang saya, itu belum. Tapi kalau sudah diem, nah itu lagi proses, ya, proses penarikan. Terakhir bagian tubuh yang dihinggapi roh adalah kepala. Ya, setiap hamba yang dicabut nyawanya, dia akan melihat sendiri kepergian rohnya, kepergian nyawanya, sehingga rata-rata melotot. Orang yang meninggal itu rata-rata mendelik matanya karena dia melihat kepergiannya. Jadi dia mendelik itu karena melihat kepergian, saking nggak percayanya. Oh, ini roh yang selama ini melekat di tubuh saya itu ini. Kita kan nggak pernah melihat kan. Fayaqulu ya ayyuhatan nafsul khabithah, lalu malaikat itu berkata kepada orang itu, wahai jiwa yang buruk. Ya, kalau tadi dimanai keji, wahai jiwa yang keji.
ukhruji ila sukhtin minallah wa ghadab, keluarlah kamu untuk menuju kemurkaan Allah. Qala, lalu berkata, fatafarraqa fi jasadihi, maka tubuhnya pun tafarruq itu berpisah-pisah ya. Fayanzi'uha, lalu dicabutlah si nyawa itu ya oleh malaikat, kama yunzau sufudu minas suf, seperti duri yang dicabut dari kapas yang basah. Duri dicabut dari kapas yang basah. Katanya susah katanya. Fayakhudhaha fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfa'ain. Ketika diambil ya, diambil dicabut oleh malaikat, jadi tugas malaikat maut itu hanya mencabut saja. Tidak membawa. Tugasnya nyambut doang. Setelah dicabut, maka dialihkan ke tangan malaikat-malaikat tadi. Ya. Hatta yaj'ala fi tilkal masuh. Nah, dibawa dalam sebuah bungkusan si jasad itu, si roh itu. Wa yakhruju minaka antana rihin jifah. Baunya seperti bangkai. Wujidat ala wajhil ardi, bangkai yang paling bau. Jadi bau lah pokoknya. Fayas'uduna biha fala yamuruna ala mala'im minal malaikati ila qalu ma hadzal rih al khabith. Lalu dibawa oleh malaikat sehingga melintasi malaikat-malaikat. Malaikat yang dilewati berkata, bau apa nih? Bau bacin apa nih? Jadi bau bacin. Lalu malaikat-malaikat yang membawanya membalas, menjawab, Fulan bin Fulan. Ini jenazah roh dari Fulan bin Fulan. Bi akba'i asma'i, dengan menyebut nama yang paling buruk. Allati kana yusamu biha fid dunya, nama buruk yang pernah dilekatkan padanya. Ini roh penjahat. Hatta yantabiya ila sama'id dunya, sampai mentok ke langit dunia. Fayustaftahu lahu, dibuka pintu, fala yuftahu lahu, namun tetap tertutup. Ya, pintu minta dibuka tapi tetap tertutup. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah ketika menceritakan ayat ini, beliau membaca surat 7 ayat 40. La tufattahu lahum, tidak dibuka untuk mereka, abwabus sama, pintu langit-langit, wala yadkhulunal jannah, mereka tidak masuk surga, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehingga onta bisa masuk ke lubang jarum. Kan mustahil. Tapi ada yang mengartikan jamal di sini bukan onta. Ini artinya apa itu benang ya, benang kasur masuk ke lubang jarum, tambang masuk ke lubang jarum, jadi bukan onta. Terlepas dari apakah jamal ini ada onta atau tambang, yang jelas ini ingin memberikan gambaran ya, perkara yang susah, perkara yang mustahil. Mustahil onta akan masuk ke lubang jarum, mustahil tambang akan masuk ke lubang jarum. Maksudnya gitu. Jadi roh orang kafir pun akan dibawa oleh makhluk-makhluk yang namanya malaikat. Tapi ketika minta pintu dibuka, itu tidak dibuka. Malaikat penjaganya itu nggak mau buka, sehingga mentok di situ. Ya, kemudian dikembalikan ke kubur. Seperti cerita kepada untuk orang Muslim juga begitu. Jadi kalau Muslim yang diterima amalnya oleh Allah, sama begitu dicabut oleh malaikat maut, berarti tugasnya selesai. Terus dikemanain? Diterima oleh malaikat lain, ya, lalu dibawa ke langit sampai ke surga. Jadi dibawa ke surga dulu, dimandikan di sana, lalu ditaburi parfum surga, dikembalikan ke kubur. Ya. Ketika malaikat
kubur datang, maka dia mencium bau wangi. Itulah yang membuat malaikat-malaikat ini tidak berlaku sembarangan. Oh, ini ahli surga ini. Tanyanya juga dengan sopan. Coba terangkan pada aku siapa Tuhan. Kan kamu dulu belajar. Ngomongnya sopan. Ya. Terus apa pelajaran agama yang dulu kamu terima? Wa madinuka, man robbuka, siapa Tuhanmu? Nah, ditanyanya dengan pelan, tentu saja ingatannya kuat, kan? Nggak panik kan? Tapi kalau nanyanya gentak, siapa Tuhanmu? Nah, itu kan ngelihat makhluknya itu udah beda kan? Serem. Jadi belum jawab udah hilang semua tuh, apalan-apal, panik. Nah, begitulah. Akhirnya berhasil menjawab dengan sempurna. Itulah, di kuburnya pun sudah nikmat. Jadi ada azab kubur, ada nikmat kubur. Orang Islam insya Allah akan nikmat di kuburannya. Kata Syekh Utsaimin, kalau di kuburannya sudah nikmat, ini menjadi petanda selanjutnya semakin enak. Tuh katanya gitu. Jadi petunjuk awal itu di kubur. Di kuburannya gimana? Enak nggak? Kalau enak kesannya lebih enak. Tapi kalau di kuburan itu sudah nggak nyaman, ya bumi menghimpit, wah itu udah petanda presiden yang kurang baik. Kesananya lebih susah lagi. Katanya gitu. Jadi kubur itu menjadi petanda awal nasib selanjutnya. Kata Syekh Utsaimin. Tapi Syekh Utsaimin kan belum ngalamin kan. Jadi hal-hal yang bersifat gaib kita boleh percaya, boleh tidak. Nah, nanti dalam hadis yang dituangkan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, beliau kan cerita kalau kita ya menurut seorang tabi'in, kita memperlakukan orang yang sudah dikubur jangan pergi dulu. Setelah ngubur nih, jangan pergi dulu. Ya, kita ucapkan talqin. Jadi talqin yang biasa kita dengar itu rupanya dari tabi'in. Dicantumkan di Bulughul Maram. Cuma bedanya kenapa mereka ngotot menjalankan, karena mereka tidak baca selain dari Bulughul Maram, pembandingnya. Nah, makanya kita butuh baca syarah. Kalau kita baca syarah Syekh Utsaimin, kok seorang tabi'in bisa tahu masalah gaib? Nanti orang itu akan didudukkan oleh malaikat. Nah, itu kan kita panggil, "Hei fulan bin fulan," dia akan duduk katanya. "Ya, siapa yang manggil saya?" Cuma kita nggak dengar. Sebentar lagi akan ada dua makhluk Allah datang kepadamu. Ya, kamu nggak usah panik, kamu nggak usah gentar. Itulah yang dinamai Mungkar dan Nakir. Kan dulu waktu kamu di dunia pernah dengar. Nah, itu dia orangnya. Jangan takut. Ketika ditanyakan man robbuka, siapa Tuhanmu? Jawab dengan tegas, Allah Tuhanku. Nah, pokoknya diajarilah singkatnya. Namanya talqin. Talqin itu mengajari. Nah, Syekh Utsaimin berkomentar, kok tahu? Tuh, padahal kan masalah gaib. Yang cerita belum mati kan? Kok tahu? Itu kan. Nah, kalau Nabi Muhammad juga sama, ngomongnya kan belum mati. Nah, beliau kan punya akses wahyu. Ya kan? Yang diturunkan wahyu kan cuma nabi. Sahabat sekalipun tidak. Ya kan? Walaupun Nabi Muhammad masih hidup, sahabat ada di belakang beliau membonceng. Bonceng nih kan, Rasul suka memboncengkan sahabat ketika naik onta. Kalau sekarang naik motor ya, numpang lah singkatnya. Boleh jadi nabi di belakang, boleh jadi nabi di depan. Ketika turun wahyu, sahabat yang ikuti nggak tahu. Maksudnya jangan tergambar oleh kita ketika nabi hadir, tiba-tiba ada suara
wahai Muhammad, gitu kan, kita sama dengar. Bukan, itu khusus pada Nabi. Yang terdeteksi oleh sahabat adalah ketika beliau naik onta, ontanya tiba-tiba ngedakom, ya berdiri, tiba-tiba ngedakom, seakan-akan sedang membawa beban yang begitu berat. Padahal tadi udah dinaikin. Jadi kalau naikin, diam ontanya tuh, terus ngedakom. Nah, Nabi terlihat kedingnya bercucuran keringat, padahal lagi dingin. Diam itu, terpaku beliau, bercucuran keringat. Maka sahabat tahu sedang turun wahyu. Lalu kita, ada apa? Ada apa ini? Kok diam? Kalau kita, tapi sahabat udah tahu, oh turun wahyu. Nah, beliau diam. Nanti kalau wahyu udah stop, binatang yang ditunggangi itu naik lagi. Naik lagi. Oh, udah berhenti. Nah, Nabi kemudian kelihatan cerah mukanya, lalu dia bertutur, barusan turun wahyu, dibacakan. Nah, begitu cara turunnya wahyu. Jadi sahabat sekalipun, ya, ketika berdekatan nggak tahu telah turun wahyu. Kalau zaman dulu penggambarannya, mengimajinasikan susah banget. Kalau sekarang mudah, ya, seperti kita bawa HP, teman kita di samping, dapat pakai getar, vibrator. Dia nggak tahu, dapat kabar, ya kan? Kita saja yang tahu. Kalau kita nggak ngasih tahu, dia nggak tahu. Nah, itu contohnya. Kalau manusia saya memungkinkan, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjut. Kemudian di ayat yang lain, Rasulullah juga menyebut, ya, jadi jenazah roh orang kafir itu akan ditolak. Ya, penghuni surga, penjaga surga tidak sudi membukakan pintu untuk dia. Lalu Allah menyatakan, disitir oleh Rasulullah dalam surat Al-Haji, surat ke-22 ayat 31, wa may yusyrik billah, barang siapa yang menserikatkan Allah, faka'an nama, maka seolah-olah kharra minas sama, dia jatuh dari langit, fatakhtafuhut tayru, lalu disambar oleh burung, au tahwi bihi, atau diterbangkan angin, arih fi makanin sahiq, di tempat yang jauh. Nah, Rasulullah membacakan ayat ini ketika menceritakan roh orang kafir. Fatu'adu ruhu fi jasadi wa yatimalakan, maka rohnya pun kembali ke jasad. Ya tadi ya ceritanya, nyawa orang kafir diambil, dibawa ke langit, ternyata mentok, langitnya nggak mau buka. Kalau nyawa orang Islam, langit dibuka. Malaikat-malaikat yang mengiringi dilewati lah sikatnya. Bertanya, kok wangi banget ini? Siapa nih? Malaikat pembawanya mengatakan Fulan bin Fulan. Oh, pantas dia orang soleh sih. Ya, kemudian dimandikan di surga, dikembalikan lagi ke kubur. Ya, jadi singkatnya, sebelum didatangi oleh malaikat Mungkar dan Nakir, itu sudah dilayani dulu. Kalau orang kafir mentok, kalau orang Islam sampai ke sana, dimandikan dan segalanya, sehingga malaikat sudah mengenali perlakuan apa yang pantas untuk ahli kubur, karena dia sudah ditandai dengan itu. Wangi kalau orang Islam, kalau itu bacin gitu, wah ini, jadi bawaannya galak gitu. Tapi kepada yang wangi, wah ini jangan sembarangan, ahli surga ini, ya gitu kira-kira. Lalu ditanya sama, man robuka, kedua malaikat datang lalu mendudukkan roh dari orang tersebut. Lalu keduanya bertanya, man robuka, siapa Tuhanmu? Roh orang tersebut menjawab, gitu. Gitu aja. La adri, nggak tahu ya, ceritanya gitu. Fayaqulan lahu ma dinuka,
apa agamamu? Sama jawabnya. Hah? Gitu. Saya nggak tahu. Fayunadi begitu juga ditanya, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Kamu tahu nggak laki-laki ini? Laki-laki yang membawa wahyu. Tahu nggak? Sama jawabnya. Nggak tahu. Fayunadi munadi minas sama an kadzdzaba. Maka ada suara dari langit, pendusta katanya. Mengatakan dusta orang itu. Fa'afrishu lahu minan nar. Buatkan tikar dari api. Jadi lemek, buat lemek. Faftahu lahu baba minan nar. Kemudian tampakkan neraka. Jadi suruh diperlihatkan pemandangan neraka. Fayatihi min hariha wa sumumiha. Maka pun dia terasa panasnya. Jadi terasa panasnya. Ya diperlihatkan. Ya sama dengan beginilah. Orang yang mimpi dikejar-kejar. Nah, begitu bangun kan kos-kosan gitu. Ya kan? Jadi ini apakah perasaan saja apa beneran? Ini yang menjadi perbedaan tafsir orang Islam nih. Ini beneran apa hanya perasaan? Kalau perasaan seperti orang mimpi dikejar maling. Ya. Dikejar-kejar gitu. Begitu bangun kan dia kos-kosan tuh, haus. Apa begitu? Atau memang betul-betul ya jasadnya itu terbakar karena kena api neraka itu, hawanya gitu. Belum aslinya belum. Wa yatiqu alai qabru. Dan kuburannya pun menyempit. Kuburannya menyempit. Kita tahu yang namanya bumi itu bergerak loh. Bumi ini bergerak. Hatta takhtalifa fi adla'uhu, sehingga tulang-tulangnya remuk. Jadi gitu. Ini bumi menyempit. Ya kalau saudara mau cicip-cicip bisa sih. Ya. Gali aja lubang, tanam kakinya doang. Kita pengen ngerasa nih. Itu begitu kita keluarkan keriput kaki kita itu. Ya, coba aja kalau nggak percaya. Kan kita nggak bisa ngerasain mati kan, takut mati beneran kan. Kalau dikubur mah, jajal aja kakinya aja dulu. Panas sih bukan main. Jadi dengan belajar dari begitu kita takut bertakwa pada Allah. Mudah-mudahan nasib kita bagus gitu kan. Fayati rajul qabiy wajh fa qabiy thiyab muntinun rih fayaqul absyir. Lalu datang seorang yang enggak tahu malaikat gimana, berbentuk laki-laki yang mukanya buruk. Jadi datang makhluk mukanya jelek, baunya wangur, bacin. Absyir biladzi yasuuka hadza yaumuka alladzi kunta tu'adu fayaqulu man anta. Inilah penderitaan yang akan kamu mulai. Nah, dari sini kamu mulai menderita, kata laki-laki itu. Lalu yang meninggal ini bertanya, man anta, kamu siapa? Nah, lalu orang tersebut mengatakan, ana amaluka al khabith, aku ini adalah amalmu. Ya, jadi amal itu nanti akan membentuk makhluk. Aku ini dulu amalmu. Jadi udah jelek, bau itu kan. Fayaqulu rabbi la taqumus sa'a. Lalu orang tersebut menjawab, ya Tuhan, tolong jangan pernah ada kiamat. Biarlah saya begini aja. Karena dia udah tahu akan dibakar nanti. Wong rasanya udah panas, kan tadi mencicipi doang. Ya, dibuat hawa neraka, udah panas bukan main, apalagi masuknya. Maka dia minta kepada Allah, ya Allah, tundalah kiamat. Terus minta terus. Qala mara al-Harawi summa ya malaikat ma hatta yajisa inda rasfa yaqulu ayatan nafsa ay khabithatu khisal ghaira mardiyatil a'mal. Artinya jiwa yang buruk adalah jiwa yang amalnya tidak diterima. Nah ini nih definisi
diterima apa enggak ini ya tidak dipegang oleh satupun. Tidak ada satupun yang diberi wewenang untuk menilai diterima atau tidak. Ya, kita selama ini nih, jadi jangan merasa tinggi hati, jangan merasa sombong. Kita sudah soleh, kita sudah taat. Persoalan diterima apa enggak? Karena enggak ada yang bisa jawab. Sok kalau nggak percaya, tanya pada siapa? Pak, amal saya diterima apa enggak? Jangan tanya saya lah. Tanya lagi. Semua kau bilang jangan tanya saya. Jadi kepada siapa saya harus bertanya? Nggak ada yang bisa jawab. Karena juru bahasa Allah satu-satunya sudah wafat. Kalau di zaman Rasul mah enak. Ya Rasulullah, diterima nggak nih saya? Oh, saya lihat kamu sudah di surga. Nah, enak tuh. Ya, seperti Rasulullah menyindir Bilal kan? Bilal, kamu suka ngerjain apa sih? Kok saya dengar terompahmu di surga? Kan enak tuh, berarti sudah di surga kan? Sudah dapat jatah kan? Kok saya lihat, saya dengar terompahmu di surga? Oh, begini ya Rasulullah. Setiap saya wudhu, saya selalu sholat 2 rakaat. Nah, makanya itu ada syariat sunnah ba'da wudhu, itu dari Bilal. Dari Bilal. Pendapat-pendapat ulama tentang buruk. Ya tadi itu. Qala Abu Darda, malakum ibadatullah la tuhabun wa antum ikhwanu aniddin. Abu Darda menegur kita, kenapa kalian hamba-hamba Allah tidak saling mencinta? Nah, ini menegur kita ini. Kenapa Anda hanya mencintai keluarga sendiri? Kenapa Anda hanya mencintai partai sendiri? Pokoknya yang kelompok-kelompok itulah. Kenapa Anda mencintai seguru seilmu? Jadi standarnya bukan seguru seilmu, sekeluarga, sedara, tapi yang benar nggak benar. Standarnya atqakum, yang paling takwa. Jadi kita harus mulai itu, mengurangi itu. Sentimen-sentimen itu, sentimen kelompok, sentimen suku. Yang paling benar suku Sunda, kata Pak Hilman. Saya juga jawab, suku Cina. Wah, kalau begitu mah gak ada yang benarnya, ya kan? Yang benar adalah jawabannya, ada yang benar, ada yang enggak. Orang Sunda ada yang benar, ada yang enggak. Begitu semua. Jadi panduannya bukan pada suku, tapi pada kebenaran, pada perjuangan. Orang Pangurawi, yang benar orang Pangurawi, nggak bisa juga. Ada yang benar, ada yang enggak, gitu kan? Jadi jangan marah kalau kita diejek, kalau memang nggak benar, gitu kan? Tapi kalau benar dibilang nggak benar, itu yang kita marah. Jadi jangan istilahnya gebiah uya. Wah, orang Pangurawi brengsek, nggak boleh begitu. Nggak semuanya brengsek. Maka itu saya tidak sarankan Amerika Serikat harus dibunuh. Nggak boleh begitu karena bangsa itu. Apa salahnya orang Amerika yang terlahir sebagai bapak ibu Amerika? Ya, nggak bisa disalahkan. Pada akhirnya itu adalah pendapat-pendapat yang kerdil. Ketika kita pergaulannya luas, kita tidak bisa menolak kehadiran orang lain. Seperti dulu kita jargonnya apa? Pribumi tidak pribumi. Nah sekarang mulai hilang kan? Mulai hilang karena pemerintah tidak suka istilah itu. Kampret apa satu lagi? Cebong. Yang cebong bilang lawannya kampret, yang kampret cebong. Itu iya kardun kalau untuk Arab ya. Kadal gurun katanya. Kadrun katanya. Itu sebenarnya kalau seorang mau tahu, pemerintah sendiri yang bikin begitu. Karena dia membiarkan partainya ngomong kan. Tapi setelah sukses, benderanya hilang menjadi merah putih, ya kan? Bener kan? Jadi dibuat kontok-kontokan, nanti diakurin lagi. Itu kan kurang kerjaan sebenarnya. Maka ini menjadi pelajaran buat kita, partai itu untuk hiburan saja. Maka saya ajarin tuh ustadz-ustadz, kalau yang nyalon ada 3 partai, udah bagi-bagi aja. Bapaknya partai kuning, partai, nanti siapapun yang dapat tetap akan diaku.
akan diperhatikan. Sebab bangsa ini kadang-kadang begitu partai hijau menang, yang kuning didiemin. Nantinya ngomongnya sih saya pemimpin semua, tapi nyatanya enggak, masih palah pilih. Nah, kita terus belajar dewasa. Perbedaan tidak bisa kita hindari. Kita lahir selalu berbeda, tapi perbedaan ini tidak boleh jadikan tolok ukur. Tolok ukurnya adalah prestasi. Nah, itulah pelajaran penting buat kita. Demikianlah kajian akhlak pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Semoga nasib anak-anak kita lebih baik daripada kita, masa depannya cerah, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.